Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat musmi yang dirahmati Allah, jembatan Shiratal Mustaqim adalah titian yang akan dilalui tiap-tiap manusia di hari akhir. Setelah ditimbang amal perbuatannya, setiap manusia disyaratkan berjalan melewati jembatan ini. Jembatan Shiratal Mustaqim adalah rahmat sekaligus ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang berhasil melewatinya akan mendapatkan surga dan kekal di dalamnya. Akan tetapi, barang siapa yang saat melintasi jembatan tersebut bersusah payah dan terjatuh, maka sesungguhnya dia masuk lembah kebinasaan dan termasuk golongan yang merugi. Hal ini telah diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW berikut. Dan neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di atasnya ada besi-besi yang berpengait dan duri-duri yang mengambil siapa saja yang dikehendaki Allah. Saat berada di jembatan Shiratal Mustaqim, manusia akan berada di dalam situasi tegang. Mereka sudah tidak ingat dan tidak peduli akan orang-orang yang ada di dekatnya. Dalam 3 keadaan, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat berada di timbangan amal, sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangannya catatan amal, sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh. Apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri atau di belakangnya. Dan ketiga, saat berada di jembatan Al-Shirat yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka jahanam, sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu, bagaimanakah orang-orang melintasi jembatan Shiratal Mustaqim? Kala manusia tegang akan melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, para malaikat pun ikut tegang. Karena itu mereka berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Setiap orang yang melintasi jembatan ini berbeda-beda, tergantung amalan yang dikerjakan selama hidupnya. Hal ini sesuai hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jembatan Al-Shirat dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat bergelantungan pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Ada yang melintas seperti orang berlari. Ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat. Dan ada yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan dan rahmatnya. Hadis riwayat Tabrani. Melihat gambaran orang-orang yang melintas untuk melalui jembatan Shiratal Mustaqim, seharusnya menambah semangat kita untuk melakukan ibadah. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ternyata memberikan cara agar kita bisa lolos dari jembatan Shiratal Mustaqim, yaitu menggunakan perahu. Lantas, bagaimana cara mendapatkan perahu itu? Dalam kitab Daqaiqul Akbar fi Zikril Jannah wan Nar dijelaskan ada orang-orang yang akan mengendarai perahu untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim nantinya, yang akan menjadi kapal atau perahu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid. Orang-orang yang beruntung yang akan berada dalam perahu itu adalah mereka yang gemar melaksanakan ibadah di dalam masjid. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa ada satu kaum yang berada dekat jembatan. Mereka menangis dan berharap ada yang menolong. Mereka berkata, "Siapakah gerangan yang bakal menyelamatkan kita dari api neraka? Padahal kita tidak kuasa melewati jembatan ini." Malaikat Jibril pun datang dan bertanya,
hal apa yang membuat kaum itu tak bisa melewati jembatan itu? Mereka pun menjawab bahwa mereka takut melewati jembatan itu. Malaikat Jibril pun berkata, "Apakah ketika di dunia kalian menemui lautan? Bagaimana kalian menyeberanginya?" Mereka pun menjawab bahwa mereka menggunakan perahu untuk menyeberang. Malaikat Jibril pun datang dengan membawa masjid dalam bentuk perahu. Masjid ini tempat yang sering mereka datangi ketika di dunia. Mereka beribadah di dalamnya. Mereka pun duduk di dalam perahu itu. Inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah di masjid juga diungkapkan oleh Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, "Barang siapa senang berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah menjaga sholat sekiranya datang panggilannya. Sesungguhnya Allah telah memberikan sunnah-sunnah petunjuk melalui nabinya. Dan sholat adalah termasuk sunnah petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Rasul kalian. Tidak ada orang yang bersuci kemudian menyempurnakan sucinya lalu pergi ke masjid, melainkan Allah mencatat kebaikan baginya dari setiap langkah. Sholat memang bisa dikerjakan sendiri maupun berjamaah, namun lebih afdal jika dilakukan berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mewanti-wanti umatnya untuk melakukan sholat berjamaah. Hal ini sesuai hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka ia menjadi orang pertama yang melintasi jembatan As-Sirat yang secepatnya seperti kilat menyambar. Kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabi'in." Hadis riwayat Tabrani. Sholat menjadi penyelamat seseorang tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Perintah sholat pun telah diberikan seperti dalam firman Allah berikut ini, "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, melewati jembatan Shiratal Mustaqim tanpa kendala adalah cita-cita setiap manusia. Semoga kita menjadi salah satu yang dimudahkan untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.